Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Imadi Sureswarjana dari SMP Negeri 2 Sumedang Barat. Hari ini akan memaparkan 4 program praktek baik di SMP Negeri 2 Sumedang Barat. Adapun 4 program tersebut antara lain ada program Sampahku Tanggung Jawabku, ada juga program Piket Konten, ada juga program kompetensi sosial emosional dengan mengambil konsep Trihita Karana. Juga ada program yang namanya Bertapa. Program Sampahku Tanggung Jawabku adalah program yang sudah mengalami revisi beberapa kali, mengalami refleksi beberapa kali sejak saya berada di SMP Negeri 2 Sumedang Barat. Pertama kali ada di sana, tentang kebersihan lingkungan sekolah masih menjadi masalah, di mana sampah-sampah yang ada biasanya diakhiri dengan pembakaran yang tentu saja mengganggu baik kami ataupun tetangga sebelah, di mana sebelahnya adalah sekolah dasar. Namun lingkungan kami sangat sempit, hanya sekitar 17 are. Sehingga saya selaku pimpinan di sana memikirkan apa yang bisa kami lakukan. Sebagai tahap awal, pada saat itu saya merancang yang namanya program Datang Bersih, Pulang Bersih. Pulang bersih, datang bersih. Sehingga anak-anak melakukan aktivitas pembersihan kelas pada siang hari setelah pulang sekolah. Dan juga mereka melakukan pemilihan sampah, sampah organik, dan sampah anorganik. Sampah-sampah plastik, botol-botol yang mereka hasilkan kemudian dikumpulkan untuk dijual oleh OSIS. Namun seiring berjalan waktu masih terkendala, meskipun sudah melalui peningkatan kebersihan di SMP Negeri 2 Sumedang Barat. Setelah waktu berjalan, saya refleksi, masih ada siswa-siswa yang enggan melakukan pemilahan sampah. Ketika membuang sampah mereka tidak memilah. Dan ketika mereka piket, mereka meninggalkan begitu saja, tidak melakukan pemilahan sampah. Sehingga yang menjadi kendala, mereka yang rajin justru menjadi korban dalam kegiatan ini. Sehingga di 2024 saya mencoba mengajukan sebuah program baru yang saya beri nama Sampahku Tanggung Jawabku. Setelah disosialisasi kepada guru dan pada siswa, mereka menyetujui. Ada hal penting, ada hal yang berubah dalam program ini, tidak ada lagi proses pemilahan sampah. Namun, sampah-sampah yang dihasilkan oleh siswa ataupun guru ataupun tenaga TU itu wajib untuk dibawa pulang, sehingga tidak ada lagi sampah yang tersisa. Setiap sampah yang dihasilkan oleh pribadi langsung dibawa pulang, termasuk saya sendiri juga membawa sampah saya pulang. Selain itu, perubahan dari program Sampahku Tanggung Jawabku ini adalah kami mengurangi sampah berbasis sumber. Jadi kantin tidak lagi menjual minuman-minuman dalam kemasan, mereka menjual dalam bentuk baru, sehingga mereka menjual air isi ulang ataupun teh yang dibuat baru atau minuman yang dibuat baru, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah botol-botol plastik. Nah, untuk sampah-sampah organik kami juga melakukan pengolahan dengan tetap mengolahnya dengan menyediakan septic tank sampah khusus untuk sampah organik, sehingga kami harapkan itu akan menjadi kompos pada nantinya. Nah, program ini berdampak pada kondisi kebersihan di sekolah kami. Kalau dinyatakan secara persentase mungkin 95% sekolah dalam keadaan bersih setiap harinya, gitu. Karena sampah semua sudah dibawa pulang. Kami juga belum menerima saat ini komplain dari masyarakat bahwa siswa membuang sampahnya di jalan itu belum, gitu. Jadi saya percaya mereka membawa sampahnya sampai di rumah, sehingga sekolah boleh saya katakan dalam keadaan bersih setiap hari, seperti itu. Jadi program ini memberikan dampak dan masih perlu konsisten dari kita untuk memantau anak-anak, untuk meyakinkan mereka membangun karakternya terkait penanganan sampah ini, seperti itu. Nah, dalam perjalanan kepemimpinan saya di SMP Negeri 2 Sumedang Barat sejak tahun 2022 boleh dikatakan sampai 2023, saya menyadari bahwa publikasi itu penting. Namun bagaimana menghasilkan konten-konten untuk publikasi untuk di channel sekolah seperti itu cukup sulit saya dapatkan karena kesibukan
para guru, kemudian juga kemampuan untuk mengeksplor editing video itu mungkin masih perlu dikembangkan, juga waktu yang tersedia mungkin tidak cukup Bapak Ibu guru untuk mengeksplor hal itu. Oleh sebab itu, akhirnya saya mencoba merancang sebuah program yang saya tawarkan di semester kemarin di 2024 ini, yang saya beri nama dengan Piket Konten, di mana semua siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang berjumlah 4 orang yang masing-masing punya tugas untuk menyiapkan konten. Jadi setiap hari mereka selalu bertugas menyiapkan konten sesuai dengan piket. Jadi mereka punya jadwal untuk melakukan pengambilan gambar, kemudian editing sampai menghasilkan video. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk menghasilkan publikasi, ya, konten-konten publikasi yang bisa di-upload di channel sekolah. Selain itu juga untuk membangun kolaborasi antar siswa dalam bekerja sama menghasilkan pengolahan video. Juga program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan zaman teknologi yang saat ini. Nah, dari proses itu pada akhirnya channel sekolah dari 2024 ini semakin banyak isinya, semakin banyak terpublikasi program-program sekolah yang kami jalankan seperti itu. Nah, selain praktik baik ini sudah berjalan, praktik baik piket konten ini juga masih perlu, setelah saya refleksi, masih perlu untuk dikembangkan, perlu pembimbingan kepada anak-anak bagaimana sebaiknya video itu dibuat. Itu juga masih perlu penyiapan jadwal atau kegiatan yang harus dikontenkan siswa. Jadi siswa benar-benar sudah tahu kapan akan melakukan konten dan kegiatan mana saja yang harus dikontenkan, siswa sudah tahu. Itu yang menjadi refleksi yang perlu dikembangkan dari kegiatan ini. Program ini ditujukan untuk meningkatkan literasi di SMP Negeri Nusa Barat, juga untuk meningkatkan keterampilan mereka untuk berbicara di depan orang banyak, juga meningkatkan keberanian mereka untuk berbicara di hadapan publik, seperti itu. Nah, program ini kami jalankan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Empat program praktek baik di SMP Negeri 2 Nusa Barat. Yang terakhir adalah program KSE berkonsep Tri Hitakarana. Kami menyadari bahwa perkembangan emosional siswa yang memasuki masa remaja biasanya sering dikatakan memasuki masa labil, fluktuatif, sehingga kami merasa mereka memerlukan untuk pembiasaan untuk melatih kompetensi mereka terkait dengan sosial emosionalnya. Nah, kompetensi sosial emosional ini kami kembangkan dengan konsep Tri Hitakarana, dengan harapan siswa akan menyadari bahwa kehadirannya, kehidupannya didukung oleh banyak hal, di mana dalam konsep Tri Hitakarana itu adalah penyelarasan keseimbangan hubungan dengan alam, dengan manusia, dan kepada Tuhan. Demikian empat program praktek baik di SMP Negeri Nusa Barat. Semoga memberikan manfaat untuk kita. Saya lebih memilih program sampahku tanggung jawabku karena selain membuat sekolah menjadi lebih bersih, kita juga tidak perlu memilah sampah lagi dan hanya membawa sampah diri kita sendiri pulang. Yang saya rasakan terhadap program presentasi setiap hari di sekolah adalah saya merasa program itu sangat bermanfaat untuk siswa dan siswi di sekolah, karena program tersebut bisa untuk melatih mental siswa dan siswi dalam berbicara maupun menjelaskan. Terkait program piket konten di SMP Negeri 2 Slemadeg Barat sangat bermanfaat untuk melatih siswa menjadi lebih disiplin dan melatih kreativitas siswa, apalagi sekarang semua mengacu kepada media digital.